连狼也开了灵智。 Halo everybody, welcome back in channel APP Film, the best review film for your gabut time. So Inggris, yes, no kimono. Setelah ini no mimin belajar bahasa Jepang no. Not only kimochi, oh my god, mo sendai yo. Penasaran no? Langsung saja no. Ini dia kelanjutan kisah Lusu no. Atur posisi rebahan no. Lupakan kenangan bayangan mantan, move on no. Ngocoklah jika pengen no. Hai arigato, woyo Lusu no, manusia yang bikin kesel melulu no. Setelah Xiaoyu mendaftar ke sekolah khusus untuk akselerasi dari SMP ke SMA demi masuk universitas, Lusu juga mulai menata kehidupan barunya sebagai anggota jaringan surgawi. Cerita diawali dengan memperlihatkan Lusu sepulang sekolah. Saat malam hari, Lusu berjalan sendiri di jalan. Tiba-tiba ada yang menyerangnya dari belakang. Lusu berlari, tapi orang itu menyerang dengan pisau terbang dan membuat Lusu terluka. Orang itu mendekat. Lusu mencoba melawan dan merilis tombak. Duel pun tak terelakkan. Orang itu mampir menghindari dengan cepat. Dan tiba-tiba lengan Lusu terkena pisau. Lusu mencoba kabur dan tertatih-tatih karena dia terluka cukup parah. Tentu orang itu tak membiarkan Lusu kabur. Dia cukup terkesan dengan Lusu yang sudah keluar darah begitu banyak tapi masih bisa bertahan. Lusu mencoba mencari kesempatan menyerangnya dan wush, dia merilis tombaknya ke sosok misterius itu membuat orang itu terpental. Lusu yang sempat mengenainya memilih kabur saja dan bertanya siapa dia. Tapi tiba-tiba crot, sebuah diger menancap ke punggung Lusu. Diger itu menembus tubuh Lusu. Lusu tergeletak dan orang itu berkata, semuanya sudah berakhir. Lusu telah mati. Cut. Bagus, sangat bagus. Syutingnya sudah selesai. Aku sudah merias selama 1 jam. Apakah darah palsu ini mampu terlihat nyata? Ucap Lusu sambil menghayati peran kematiannya. Orang yang bertarung dengan Lusu bilang bahwa ini cukup untuk membuat berita nyata di Dark Kingdom. Tapi kau harus hati-hati bro, karena dulu pas aku acting terbunuh. Videoku ditonton berkali-kali dan disesuaikan dengan bekas luka yang ada. Lusu akhirnya tahu lawan mainnya adalah aktor bayaran yang sudah banyak memainkan peran untuk dunia kultivator. Dia bisa menirukan sosok dari anggota praktisi dewa dari Jepang yang ditugaskan membunuh Lusu. Jadi semua ini dilakukan seolah kematianku untuk mengadu domba jaringan surgawi dan praktisi dewa atau Godset. Lalu orang itu menunjukkan wujud aslinya pada Lusu. Dia sangat tampan seperti aktor Korea. Wow, saudaraku, kau sangat cocok jadi aktor jahat di anime. Pantas saja tadi akting membunuhmu benar-benar menjiwai. Puji Lusu pada orang itu. Orang itu menjelaskan dia sudah biasa dengan adegan seperti di film-film action. Lantas Lusu yang belum terbiasa syuting minta maaf karena tadi sempat menyerang orang itu sungguhan. Oh santai bro, aku malah suka. Meski sakit tapi itu enak. Lusu terheran, mana ada disakiti tapi enak. Apa jangan-jangan orang ini keponakannya Regel kultivator Jerman? Hei kamu, jangan salah paham. Kenapa kau jadi jijik denganku? Lusu mencoba sok bijak. Dia bilang menghormati keputusan apapun, karena hidup adalah pilihan. Jawab Lusu mengira Lusu juga suka sesuatu yang sakit tapi enak. Apakah kau seorang S atau M? S untuk sadisme dan M untuk mesumisme. Malah Lusu menjawab dengan ukuran baju dong. Aku XXL, extra large. Emosi negatif Lusu dapatkan dari Yang Mingyu. Setelah seorang senior jaringan surgawi datang membawa minum dan menyuruh mereka istirahat karena syuting telah selesai. Sambil minum, Yuming masih saja membahas perihal kenapa dia suka sesuatu yang sakit tapi enak.
Sambil menatap Lusu, Laksana memberi kode romance drama Korea. Lantas Lusu punya ide. Dia melihat minuman yang dipegang Yuming masih panas. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengerjai Yuming yang suka disakiti tapi enak. Panas. Minuman itu tumpeh-tumpeh hingga mengenai kepala Yuming. Meski kepanasan tapi aku merasa keren abis, ucap Yuming pada Lusu. Terserah lu lah bro. Lalu Jung Yutang datang dan menyuruh Lusu pulang karena syuting sudah selesai. Malah Jung Yutang melihat Yuming abis diapain Lusu kok terlihat menangis kesakitan. Lalu Jung Yutang menjelaskan, besok akan diadakan pemakaman untukmu Lusu agar semua orang percaya kau mati. Termasuk netizen Mimin yang mengira Mimin penipu. Jung Yutang menyuruh Lusu tidak keluar apalagi ke sekolah agar dia tidak terekspos. Malah Lusu senang karena dia tidak ikut ujian lagi dong. Tapi Jung Yutang bilang Lusu harus masih ikut ujian selanjutnya. Lantas Jung Yutang menyuruh pengendali bumi dan jaringan surgawi mengantar Lusu agar tidak ada yang melihat Lusu. Sebelum Lusu pulang, dia melihat Yuming yang bertugas jadi mata-mata di jaringan surgawi yang juga kematiannya dipalsukan. Apa dia dikirim ke luar negeri setelah di China semua orang tahu dia mati? Apa dia akan jadi seperti Yuming setelah kematian ini tersebar? Pikir Lusu. Pengendali tanah itu segera menyeret Lusu untuk diantar pulang. Sebuah berita terbaru viral. Pemuda aneh sedunia yang cukup kuat telah meninggal diduga tersangka berasal dari anggota praktisi dewa dari Jepang yang punya dendam di reruntuhan. Jiang Suyi yang membaca berita itu langsung sedih. Kali ini dia benar-benar tidak tahu kematian palsu ini. Semua temannya menyesal selalu mengejek Lusu. Mereka menangis dan menganggap Lusu pahlawan nasional. Lusu, kau pahlawan. Tak cuma murid kelas khusus, para senior di jaringan surgawi pun juga minta izin pada Suenjin untuk balas dendam atas kematian Lusu dari kultivator luar negeri. Zihao yang dulu meremehkan Lusu juga bersimpati. Bahkan dia merasa sangat kehilangan. Bahkan dia marah pada Suenjin yang masih diam dan tidak bertindak atas matinya Lusu. Tapi dengan tenang Suenjin bilang Raja Surgawi Nieting sudah mengatur balas dendam itu sendiri. Tentu mereka sudah tidak bisa apa-apa kalau Nieting yang diutus sebagai orang yang membalas dendamkan kematian Lusu. Suenjin melapor pada Nieting bahwa dia tidak menyangka Lusu begitu populer di kalangan banyak orang. Nieting nampak nyantui sambil baca buku. Disitulah Suenjin bilang ini semua demi posisi Raja Surgawi ke-9 yang kosong. Di daerah ibu kota, sang Master Art Chen Bailey mendapatkan pesan dari Chen Zuan. Dia menangis dan meminta kakek Chen Bailey membunuh semua bajingan yang membunuh Lusu. Chen Bailey hanya berekspresi penuh tanda tanya mengetahui berita itu. Lalu kita diperlihatkan rombongan kultivator Protoss yang sudah sampai di Swedia. Mereka heran melihat Carol menulis surat begitu panjang sekali untuk Lusu. Carol ternyata sepanjang perjalanan pulang menulis semua kisahnya di reruntuhan bersama Lusu. Carol benar-benar terkena virus cinta mati pada Lusu. Sampailah mereka di istana, nampak semua langsung hormat pada patung leluhur Guardian God. Lalu kawan Carol mendapatkan telepon. Ternyata itu kabar kalau Lusu telah mati. Tentu Carol shock berat mendengarnya. Kawannya menjelaskan pada Carol bahwa Lusu mati karena terjadi peperangan antara jaringan surgawi dan kelompok praktisi dewa. Carol sejenak diam. Semua orang khawatir pada Carol. Dia begitu terpukul mendengar berita itu hingga membuat auranya berubah. Semua orang disuruh mundur. Carol masih saja menangisi Lusu. Dia benar-benar marah. Lusu! Seolah-olah listrik menyambar seluruh area itu di saat Carol teriak. Lusu! Vuvus, boom. Ledakan terjadi di mana-mana. Dijelaskan bahwa Carol membangkitkan darah klan dewa level B. Cinta Carol yang dalam pada Lusu membuat dia terbangkitkan setelah mendengar Lusu mati. Carol berteriak begitu kencang seperti orang mengamuk dan muncul tanda aneh di leher yang disebut tombak keabadian.
Tubuh Carol penuh aliran listrik dan cemelorot hingga ke langit. Semua orang-orang kaget, langit berubah jadi gelap dan pusaran begitu kuat ke atas langit. Ya, cahaya itu muncul dari leher Carol. Sebuah tombak muncul dari lehernya. Carol memegang tombak itu dan Carol terbangkitkan dengan tombak keabadian Odin yang mana dikatakan kekuatan setara dewa. Dewa telah kembali, dewa telah kembali. Semua orang mengucapkan kata itu. Lusu, tunggu aku akan membalaskan dendammu. Sambil menangis Carol berjanji pada Lusu. Ternyata kebangkitan Carol dirasakan Lusu. Dia merasa kesakitan. Rasanya seperti uang di tangan akan melayang, pikir Lusu. Nah, dia baru teringat Carol kan tidak tahu kalau dia pura-pura mati. Lusu begitu pusing karena uang-uangnya di reruntuhan akan hilang. Lusu begitu menyesal dan menyalahkan Yeting. Lalu muncul Xiaoyu yang sedang bangun tidur melihat Lusu yang masih dengan make up luka darah di tubuhnya. Tentu Xiaoyu langsung menangis dan khawatir karena dia juga tidak tahu apa yang dilakukan Lusu. Makeup itu benar-benar seperti Lusu terluka asli. Ulu, cup sayangku, ini cuma makeup darah palsu. Lusu mencoba menenangkan Xiaoyu yang nangis terseduh-seduh. Benarkah itu Lusu? Xiaoyu memegang luka itu dan benar-benar makeup. Kalau di teater pakainya pewarna makanan merah campur madu. Xiaoyu masih saja mengecek seluruh badan Lusu karena ini pertama kalinya Xiaoyu melihat Lusu dengan wujud yang begitu menyedihkan. Lantas Xiaoyu bertanya, Lusu, kau acting seperti apa? Disitulah Lusu menjelaskan kalau dia jadi target burunan kelompok praktisi dewa. Jadi semua orang akan diberi hadiah jika membunuhku. Jadi Yeting mengatur seorang untuk memalsukan kematianku untuk menerima hadiahnya. Jelas Lusu pada Xiaoyu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di depan rumah Lusu. Mereka kaget saat mengintip karena banyak orang di luar. Xiaoyu langsung disuruh diam karena semua orang tahunya Lusu mati. Ternyata itu adalah teman-teman sekelas Lusu yang berbelasungkawa. Lusu kaget juga, kenapa ada Cao Qingxi juga? Lusu, beristirahatlah dengan tenang. Meskipun terkadang kau pelit dan mukamu menjijikkan, tapi kau seorang pahlawan. Sambil menangis teman Lusu berbelasungkawa membawa bunga dan menaruhnya di depan rumah Lusu. Mereka benar-benar merasa kehilangan termasuk Cao Qingxi. Jangan khawatir Lusu, aku akan membalaskan dendammu, ucap Cao Qingxi bersimpati pada kematian Lusu. Woi, aku masih hidup. Mereka benar-benar menganggap aku mati. Aku harus dapat kenaikan gaji, ucap Lusu kesal dengan situasi ini. Nampak mereka sudah pergi dari rumah Lusu. Tiba-tiba Lusu kaget karena Xiaoyu menangis begitu keras. Wah, Lusu. Xiaoyu menangis sambil berlari keluar. Xiaoyu, apa yang kamu lakukan? Tanya Lusu sambil berbisik. Shh, diam, mereka mungkin belum pergi jauh. Lusu, kenapa kau mati begitu cepat? Bukankah kita saudara dan kau janji akan bersamaku selamanya? Lusu, jangan tinggalkan aku. Xiaoyu nangis begitu kencang. Lusu yang di dalam hanya memuji akting Xiaoyu benar-benar melebihi sinetron Indonesia yang kena azab. Lusu juga tak menyangka ternyata banyak orang yang datang ke rumah untuk berbelasungkawa. Liu Li yang arogan, bahkan Cao Qingxi yang autis, dia juga bisa bersedih untukku, pikir Lusu. Apalagi kalau itu Carol. Pasti dia sangat sedih. Lusu melamunkan Carol. Xiaoyu kembali dan songong. Gimana Lusu aktingku? Keren kan? Wow, bagus sekali Xiaoyu, bagus sekali. Muka Xiaoyu merah dipuji Lusu. Tapi Xiaoyu langsung teringat, berarti Lusu akan menjalankan misi setelah ini. Lusu lupa. Pasti Xiaoyu marah jika dia bilang dapat misi ke luar negeri dan meninggalkan Xiaoyu. Xiaoyu langsung pasang muka iblis tak mau ditinggal Lusu.
Hari berikutnya, Xiaoyu masih menjalankan aktivitas ke sekolah. Sementara Lusu gantian nonton anime Naruto. Enaknya jadi pengangguran kaum rebahan, pikir Lusu. Tiba-tiba ada pergerakan kultivator pengendali tanah. Lusu panik siapa yang akan datang. Vus, itu adalah Yuming dan utusan jaringan surgawi. Lusu langsung pasang mode iblis karena dia adalah musuh Yuming dalam peran ini. Utusan pengendali tanah itu pergi dan meninggalkan Yuming untuk bicara sendiri. Hei Yuming, kenapa kau kesini? Kau kesini bukan bahas lagi Pak D Muragil kan? Yuming ini cowok ya guys ya? Bukan, aku kesini untuk mengumumkan identitas masa depanmu. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Lusu? Tanya Yuming. Oh, aku tahu. Aku naik gaji kan? Emosi negatif didapat dari Yuming. Yuming sedikit batu dan membenarkan jawaban Lusu bahwa ada sedikit tunjangan dalam misi ini karena Lusu telah berkorban. Wah, apa misi selanjutnya? Identitas apa? Apa yang harus aku lakukan? Lusu begitu semangat siap menerima misi karena iming-iming tunjangan dana. Yuming menjawab bahwa Lusu setelah ini akan berakting menjadi siswa SMA anak yatim yang sering dibully oleh teman sekelasnya. Malah Lusu mengancam Yuming dengan tombak dong. Ya, tujuan Lusu hanya mengetes apa Yuming berbohong atau tidak. Di situ Lusu tahu Yuming jujur karena tak ada emosi kebohongan. Lusu dengan marah protes. Kenapa aku jadi siswa SMA yang dibully? Apa hubungannya itu dengan jadi mata-mata? Tanya Lusu sambil menodongkan tombaknya pada Yuming. Hei, kita ini kan setim. Bisakah kau turunkan tombakmu dan sedikit hormat padaku? Ucap Yuming. Oh, rasa hormat ya? Lusu sedikit sok mikir. Lalu Yuming melihat ke arah Lusu dan puluhan tombak Lusu keluarkan. Dengan sok dramatis, Lusu mengancam Yuming. Tombak mana yang mau kau pilih untuk aku membunuhmu dengan terhormat? Pilih, jangan malu-malu. Tentu Yuming gantian ngegas. Mana ada itu cara menghormati seseorang? Yuming begitu kesal. Akhirnya Yuming mulai serius. Dia menyampaikan pada Lusu peran anak SMA ini adalah seorang siswa yang orang tuanya terbunuh, tapi dia meninggalkan warisan untuk orang tuanya. Warisan apa? Berapa banyak? Lusu begitu senang mendengar warisan. Padahal Yuming sudah dinasihati nyeting, jika Lusu sulit dibujuk, bilang saja ada warisan, pasti dia mau. Yuming melanjutkan penjelasannya. Lusu akan mendapatkan tunjangan lapangan dan warisan itu seutuhnya jadi kendalimu, ucap Yuming. Tentu Lusu senang, lantas dia sok manis dan minta maaf pada Yuming atas sabutannya tadi. Di situ Lusu memberi dokumen misi, lalu Lusu menyamar jadi siswa SMA dari Jepang bernama Tong Yuan. Nah, itulah review kali ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini. Saatnya Mimin mengucapkan thank you and bye-bye.